merasakan sukacita yang besar memasuki tahun yang baru. Ada yang begadang, ada yang semalam beribadah keluarga, ada yang pengakuan dosa, tapi ada yang mau berbuat dosa lagi. Kok semuanya ada? Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru yang kita yakini rahmat Tuhan ada beserta dengan kita. Bulan Januari adalah sebuah nama yang diambil dari dewa Yunani, namanya Janus. Dewa Janus ini memiliki dua kepala. Kepala yang satu menghadap ke belakang dan kepala yang satunya lagi menghadap ke depan. Ini menjadi simbol bahwa ketika kita memasuki satu tahap kehidupan, kita melihat ke depan, tapi kita juga mungkin masih melihat ke belakang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, saat kita melihat ke belakang, maka kita merenungkan kembali semua hal yang telah dilalui, apa yang kita telah perbuat, dan apa yang telah orang lain perbuat kepada kita. Apa yang pernah kita ucapkan kepada sesama dan apa yang mereka juga ucapkan kepada kita. Apa yang kita pikirkan yang terkabulkan oleh Tuhan. Tapi mungkin ada yang sudah kita pikirkan tetapi hingga saat ini belum terkabulkan. Ibu bapak, saudara-saudara, kita semua telah melewati satu tahun perjalanan. Kita semua sudah melihat dan merenungkan, menghayati jalan kehidupan kita di sepanjang tahun yang lalu. Semua pada akhirnya dapat dilalui. Bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan sekarang kita diperhadapkan dengan masa depan. Kita melihat ke depan. Siapa yang kita lihat? Siapa yang dilihat Bapak Ibu? Pada waktu Bapak Ibu memasuki tahun baru ini, 1 Januari 2025, apa yang Bapak Ibu lihat? Siapa yang Bapak Ibu lihat? Ada yang dilihat? Baju baru yang dilihat ya, karena mau ke gereja. Yang kita lihat adalah pertama-tama seharusnya Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memiliki masa depan. Yang kedua, baru kita melihat diri kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada jalan kehidupan bersama dengan Dia di tahun 2025 ini. Kita mau melihat bahwa akan ada masa depan yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mungkin mata kita secara manusiawi tidak bisa melihat masa depan karena tampaknya itu masih suram, gelap. Kita hanya bisa mereka-reka, merencanakan, merancangkan, menyusun jadwal, mungkin perjalanan, mungkin pekerjaan, mungkin dengan aktivitas kehidupan lainnya. Tapi semua itu masih dalam sebuah rancangan. Karena masa depan itu adalah buatan Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu akan terjadi atau tidak. Tuhan menentukan segala sesuatu menurut waktu dan kehendaknya. Dan kita bisa tiba hari ini, kita mau meyakini bahwa itu karena waktu dan kehendak Tuhan. Tidak semua orang bisa tiba pada hari ini. Ada beberapa anggota keluarga kita, sahabat, kerabat kita, lebih dahulu meninggalkan kita, kembali kepada Sang Pencipta. Ya sampai disitulah
kehendak Tuhan atas mereka. Tapi sampai disinilah kehendak Tuhan atas kita. Dan mungkin kehendak Tuhan sampai hari-hari yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Semua di dalam rancangan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, untuk memasuki, menjalani, dan menghayati kehidupan di sepanjang tahun 2025 ini, kita semua hadir dalam rumah Tuhan. Kita semua rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal dan pegangan buat kita supaya kita berhasil menjalaninya, melewatinya dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini memberikan petunjuk moral tentang sikap anak-anak Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya berhasil melewati 1 tahun lagi dalam rahmat Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita rencanakan. Semua ada di dalam terang firman Tuhan yang menjadi bacaan Alkitab bagi kita saat ini. Sebelumnya saya mau menyatakan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Roma ini mengangkat pemahaman dan doktrin teologis untuk membantu warga jemaat memahami iman Kristen sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang diberitakan dan diteruskan oleh para rasul. Jadi dari Tuhan Yesus diajarkan kepada para rasul memiliki murid-murid, dan kemudian kepada kita semua hingga masa kini. Jadi tulisan ini menyoroti masalah etika dan moral orang Kristen. Bagaimana seharusnya orang Kristen berelasi dan bersinergi dengan orang-orang di luar kekristenan, bahkan terhadap sesama saudara dalam satu persekutuan. Ini penting. Menjalin relasi yang baik dan positif dengan sesama itu penting, karena kita hidup tidak sendirian. Kita hidup berdampingan dengan sesama yang berbeda dengan kita. Sekalipun itu pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua atau menantu, semua kita berdampingan dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan kita. Maka firman Tuhan ini akan menjadi pegangan bagi kita sekalian, supaya dalam hidup ini kita tetap bertumbuh di dalam iman, mengalami perkembangan rohani, karakter mental yang baik. Semakin hari semakin baik, semakin beriman, semakin berpengharapan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat agung. Orang lebih mengenal amanat agung itu adalah pada saat Yesus akan terangkat ke sorga, ketika dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Gereja lebih cenderung mengenal amanat ini. Tapi sesungguhnya ada amanat agung yang lain yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yang selalu ia tampilkan dalam perilaku hidupnya ketika melayani Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang ada pada diri kita. Dan hukum yang sama, yang setara juga dengan hukum pertama tersebut, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perilaku dalam kasih yang Yesus ajarkan kepada para murid, yang ia tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan mujizat, lewat pengajaran-pengajaran. Itulah yang dipegang teguh oleh para rasul, yang kemudian mereka mengajarkannya kepada orang-orang Kristen, baik yang ada di Yerusalem sampai mereka yang berada di perantauan, supaya orang Kristen berperilaku seperti Tuhan Yesus, penuh kasih, penuh damai sejahtera,
mengutamakan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Bagaimana mungkin seorang Kristen mengatakan saya pengikut Yesus, tetapi dalam sikap hidup setiap hari berperilaku buruk, tidak suka berdamai, suka mencela, menjadi batu sandungan bagi sesama, bahkan mungkin membenci saudara sesamanya yang adalah Kristen. Bagaimana mungkin? Tidak sejalan dengan guru kita, dengan Yesus juru selamat kita. Yesus mengajarkan semua orang mengasihi sebagaimana Dia mengasihi semua orang. Tapi kita tidak melakukannya. Berarti kita murid siapa? Kita ikut siapa? Siapa yang kita lihat? Nah, ini firman Tuhan ini menjadi bekal sekaligus peringatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Orang-orang siapa, dari mana yang akan berhadapan dengan kita, yang mungkin akan mengalami persoalan, pergumulan dengan kita, atau mungkin mereka yang akan menjadi penolong dan penyokong dalam kehidupan kita. Nah, di sini setiap kita diberikan pesan firman Tuhan supaya kita hidup penuh kasih satu kepada yang lain, hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera. Dalam ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sederhana, bukan masalah makanan dan minuman. Hal yang sangat sepele yang kadangkala dalam satu persekutuan itu bisa menjadi persoalan yang besar. Hanya karena tidak dapat konsumsi. Nah, bisa ya pindah gereja. Bisa dia menyalahkan orang. Hanya karena gak dapat satu potong roti. Tapi saya percaya, kita yang hadir di sini tidak begitu kan ya Bapak Ibu? Nah, puji Tuhan. Perkara bersekutu dalam keluarga kerajaan Allah seperti yang kita alami saat ini, bukan perkara karena kita dapat makan atau minuman. Tapi perkara karena Tuhan sudah mengasihi kehidupan kita, dan bagaimana kita justru menjadi saluran berkat bagi sesama. Bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang dapat kita berikan buat sesama. Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Itu yang utama. Jangan karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, kita gak mau datang bersekutu. Karena sebentar lagi, ya, di bulan Januari ya, antara minggu ketiga, keempat atau kelima nanti karena ada 5 hari Rabu pada bulan Januari ini kan mulai ibadah keluarga. Wah, menjelang Natal, Minggu Advent mulai berdatangan. Jemaat ikut ambil bagian ibadah Minggu Advent pertama, apalagi minggu yang kedua. Karena ada perjamuan kudus datang. Sampai kepada perayaan Natal. Nanti habis tahun baru, tahun baru ini aja kelihatan hilang. Mulai berkurang domba-domba kepunyaan Allah. Kemarin presbiter bingung bagaimana nih mengatur segala sesuatunya. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatu. Di dalam ruang ibadah penuh, di luar penuh, puji Tuhan tidak hujan, jadi jemaat tetap dapat beribadah. Di ruang serbaguna juga penuh. Pas tahun baru, cukup satu ruang ibadah. Apakah ini persoalan makanan dan minuman? Karena tidak dapat makanan dan minuman di tahun baru dari gereja? Tentu bukan. Bukan. Jangan kita hanya mencari Tuhan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita mau makan, kita mau minum, kita mau berpakaian yang baru, kita mau mendapatkan rezeki, maka kita cari Tuhan. Tapi di saat segala sesuatu telah kita peroleh, kita lupa kepada Tuhan.
Seakan-akan kita berjasa dalam hidup kita yang membuat kita bisa masuk sampai pada hari ini. Di luar sana kebanyakan ya, kalau sudah tahun baru, pergantian dari tahun yang lama ke tahun baru, banyak party-party. Nah, bukan party party pesta. Bapak Ibu pesta? Ikut pesta? Ada yang ikut pesta tadi malam? Ya boleh aja sih. Asal jangan sampai terlena, tidak masuk gereja. Di gereja hanya 2 jam, gelisah. Tapi kalau di party, wah berjam-jam, bergerak terus, nyanyi lompat-lompat. Ya. Tidak lelah, tidak gelisah. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Kita boleh menikmati dunia ini, tapi berawaslah, berwaspadalah. Karena segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Alangkah baiknya ketika kita dalam satu persekutuan keluarga kerajaan Allah, kita justru duduk bersama dalam rumah Tuhan. Lebih meluangkan waktu kita untuk mencari Tuhan. Dan mencari hidup yang Dia karuniakan buat kita. Jangan karena makanan, jangan karena minuman, jangan karena pakaian. Tuhan sediakan semua itu bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus pernah berkata, lihatlah burung yang ada di udara, tidak memintal, tapi mereka terpelihara. Bunga bakung di padang, mereka juga tidak memintal, dan mereka terpelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Jadi yakin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Asal kita mencari Dia dalam kebenaran, mengasihi Dia, mengasihi sesama, hidup dalam damai sejahtera, sukacita satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir dalam ayatnya yang ke-19, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itulah pesan firman Tuhan buat kita. Perkara kerajaan Allah bukanlah perkara lahiriah. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana kita hidup saling mengampuni. Bagaimana kita hidup saling melengkapi. Kita hidup saling menopang. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bersama dengan orang-orang percaya dalam gereja Tuhan ini, kita bersekutu dan kita melayani Tuhan. Itu yang patut kita kejar. Kita patut membina diri kita, melatih diri kita sedemikian rupa untuk selalu hidup mengejar kasih, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam situasi tersebut, kita akan bisa menikmati tahun 2025 dengan baik. Dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara mencintai persatuan dan persekutuan yang indah di dalam rumah Tuhan ini. Yang kemudian nanti kita bawa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah relasi sosial ibu bapak, anak-anak sekalian, dalam lingkungan studi, mari bawa firman Tuhan ini. Jadikanlah dunia ini sebagai ladang milik Allah. Dunia ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, anak-anak adalah anak-anak raja. Anak-anak Allah. Nyatakanlah kasih, damai sejahtera, sukacita satu kepada yang lain dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah bersemangat menyambut berkat Tuhan yang Ia sudah curahkan pada hari ini dan yang akan Ia sediakan hari esok dan hari-hari selanjutnya. Tuhan akan bekerja bersama dengan kita. Dia bekerja dengan sangat ajaib. Yakinilah Tuhan Yesus baik dan akan selalu memberkati Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara, keluarga lepas keluarga. Selamat tahun baru.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.